Selamat datang di perkuliahan kita kali ini untuk pertemuan ke-8 dan 9. Hari ini kita akan membahas dari mulai pertemuan 8 dan seterusnya sampai dengan pertemuan 14 itu kita akan membahas tentang Excel. Fungsi Excel mungkin telah kita ketahui bahwa Excel itu berfungsi untuk perhitungan. Perhitungan itu berupa data integer, lihat integer atau angka, float atau angka koma, dan double hasil bagi. Ini biasanya dipergunakan dalam kegiatan perhitungan keuangan, statistika, aritmatika, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan angka. Dalam pertemuan ke-8 dan ke-9 ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu berbicara tentang formula dan function Excel. Formula dan function Excel ini sangat berbeda antara satu sama lainnya. Kadangkala kita selalu berpikir bahwa formula dan function itu sama, padahal kenyataannya tidak. Formula dan function itu berbeda di mana formula itu adalah nilai tertentu dari suatu nilai di data. Contoh, formulanya ini adalah 5 plus 2. 5 plus 2, 5 dan 2 ini sama dengan 5 plus 2 ini adalah suatu formula. Kenapa suatu formula? Karena tidak ada fungsi proses hitung formulanya. Dia hanya operator dasar matematika. Di mana di depannya ada sama dengan. Nah, ini kalau A1, B1 itu berbicara tentang sel. Apa yang disebut dengan sel ini? Ini sel A, ini sel B, ini sel C, ini 1, 2, 3, 4. Jadi berbicara tentang A1 ini adalah di sekitar sini. Atau A2 ini. Nah, berbicara ini berarti A ini 2. Jadi A2. Jika berbicara C9 maka ada di sini. Ini C, ini 9. Nah, ini disebut dengan namanya sel. Sel C9. Lalu kita berbicara tentang fungsi, function. Ini adalah proses penyederhanakan proses hitung pada formula. Contoh, bagaimana kita menggabungkan penjumlahan total ini? Ini tidak mungkin dengan rumus E4 ditambah E5 tambah E6 dan E7. Ada cara yang lebih mudahnya, yaitu dengan menggunakan function, di mana salah satu contohnya adalah sum. Ini disebut function sum itu. Nah, nanti kita akan membahas ini function juga. Nah, ini bagaimana cara menulis di Excel, formula Excel. Yang pertama, harus selalu ada tanda sama dengan. Diawali dengan tanda sama dengan. Lalu, nah ini dimasukkan sel-selnya. Contoh sama dengan C4, sel C4 ditambah C5. Ini disebut penulisan formula. Ada kasus-kasus tertentu yang tidak sederhana itu. Contoh sepertinya gimana A1 itu merupakan dikali B plus C1. Jadi B dan C1-nya dijumlahkan dulu, baru dikali A1. Ini contohnya. Ada yang nanti kita akan membahas seperti ini. Lalu ini pula untuk function dengan formula dengan function, di mana lihat fungsinya ada sum. Jadi penjumlahan B1 dengan C1 menggunakan sum. Nah, nanti penulisan formula juga ada tanda
koma atau titik koma. Penandaan tanda koma atau titik koma nanti akan dibahas di pembanding, operator pembanding. Nah, di sini tanda koma atau titik koma itu berdasarkan nanti masing-masing Microsoft Excel masing-masing. Jadi ada yang berdasarkan Indonesia, ada yang berdasarkan Inggris. Itu beda. Gitu. Tanda koma atau titik koma, lihat di sini berdasarkan regionalnya. Kalau Indonesia ada titik koma, sedangkan Inggris atau non Indonesia menggunakan koma. Lalu ada penulisan formula juga dengan tanda kutip 2. Ini maksudnya nanti untuk penulisan teks. Jadi nanti hasilnya adalah berupa teks. Hasil bukan berupa angka. Nanti kita akan bahas masalah ini tanda kutip 2 fungsinya seperti apa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika tanpa teks, di sini ada PC, kan tulisan PC. PC di sini kalau tanpa kutip 2, maka hasilnya akan 0, angka 0. Dianggap tidak ada apapun juga. Setelah kita mengetahui bagaimana penulisan formula, selanjutnya kita akan membahas tentang operator Excel. Operator Excel itu ada 2. Yang pertama operator hitung dasar. Nah, ini berhubungan dengan aritmetika, dan operator pembanding. Ini berhubungan algoritma logik. Ada kata lain berhubungan dengan rumus if. Kita ke operator hitung dasar. Operator hitung dasar seperti halnya perhitungan biasa matematika atau aritmatika. Di sini ada plus, kurang, kali. Di sini kalinya bukan X, tapi tanda bintang. Lalu baginya bukan titik 2 tapi garis miring ya. Lalu persen, seperti biasa persen, dan pangkat. Contoh dari operator hitung dasar seperti ini. Harga satuan dikalikan dengan jumlah barang. Jadi di sini penulisannya adalah, lihat, harus ada formulanya, pakai sama dengan di depannya. Sama dengan klik C5 dikali D5. Lebih pahamnya seperti ini. Bentar. Sama dengan, lihat, harga satuan di C6 dikali bintang, lihat, dikali klik jumlah barang. Jumlah barangnya yang sejajar dengan ini adalah 7, maka diklik yang di D6. Kalau sudah seperti ini, kalau sama dengan kliknya udah diklik selnya, lalu dikali dengan klik selnya lagi, maka tinggal enter. Bagaimana cara untuk menghitung ke bawahnya secara otomatis? Kita tidak perlu seperti tadi satu-satu, cukup dengan ada yang tanda hitam, ada kursor dipindahkan ke titik yang ada di sini, ujung bawah kanan ya. Ada tanda plus ini, tarik ke bawah dengan mouse ditekan terus, dengan mouse kiri ditekan terus, lalu tarik ke bawah dengan catatan ada tanda plus hitam, lalu lepas. Kalau sudah, maka akan otomatis hasilnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu berhitung lagi satu-satu, ditulis lagi C sama dengan C7 kali D7, tidak usah, tinggal ditarik seperti tadi. Sekarang bagaimana jika menghadapi perhitungan yang ada diskonnya? Diskon kan persentase. Diskon kan ada persentase di sini. Ini 10% ya.
Jadi bagaimana total ini dikalikan dengan diskon 10% atau 5%. Caranya seperti tadi, lihat pakai formula dulu di depannya, sama dengan klik L5 dikali F5 yang diskon ini. Lalu di akhirnya ada tanda persen. Biar Excelnya menganggap ini adalah persentase F5 itu. Bukan angka biasa, tapi persen. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 10% dari 175 adalah 17,5. Untuk mengetahui nilai ke bawahnya, tinggal seperti tadi ada tanda plus hitam, tarik dengan mouse kiri ke bawah kan. Maka akan hasilnya akan ada seperti ini. Lalu ini adalah total kurangin total diskon. Bagaimana caranya? Nah, sama seperti tadi, pakai formula sama dengan L5 di sini. Yang total dikurangi total diskonnya. Total diskonnya yang sejajar adalah dengan G5. Maka hasilnya seperti ini penulisan formulanya. Sama dengan L5 kurangin G5. Sekian hasilnya. 157,5. Untuk ke bawahnya lagi hasil-hasil yang lainnya tinggal ditarik lagi seperti tadi. Mouse kiri dengan mouse kiri. Maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Untuk pertanyaan hal ini bisa nanti kita bicarakan di Edmudo atau di grup. Kita berbicara tentang operator pembanding. Operator pembanding ini berhubungan dengan logik algoritma. Dalam artian menggunakan rumus if seperti ini. Pakai if, lihat. Ini penggunaan operator pembanding. Apa fungsinya? Untuk membandingkan hasil nilai yang di sel ini dengan ketentuan kita. Kita inginnya seperti apa? Operator pembanding sendiri itu banyak. Ada yang sama dengan, jadi hasilnya nilainya sama, atau not equal itu antara. Jadi seperti kalau di tengah-tengah angka 1, maka kurang dari 1 dan lebih dari 1 itu yang tidak masuk dalam kategorinya. Nanti akan kita bahas ini juga. Lalu ini lebih besar. Selanjutnya kita akan berbicara tentang operator pembanding lebih kecil. Ini seperti ini, less than. Untuk operator pembanding sendiri, contohnya seperti berikut. Di sini kita menentukan nilai kelulusan. Jika nilainya 80 ke atas, jadi minimal nilainya 80 maka dia dianggap lulus. Jika kurang dari 80, contoh 79, maka tidak dianggap lulus. Ada permintaan di sini. Ada yang lulus dan ada yang gagal. Karena ada dua permintaan itu, jika lulus maka nilainya 80 ke atas, jika gagal maka nilainya kurang dari 80, 79 ke bawah. Apabila ada kasus seperti ini, maka gunakan rumus operator pembanding. Ini contohnya sama dengan if. Kenapa if? If itu artinya jika. Jadi sama dengan if, ini udah function if. Udah function if, kurung buka, dan harus ada kurung tutup. Jadi untuk function if itu wajib ada kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung ini adalah pernyataan kita, isi yang tadi, nilai 80 lulus, nilai kurang dari 80 gagal. Lihat di sini C6 itu adalah nilai 50 di sini. Jika sama dengan if kurung buka, nilai lebih besar sama dengan 80. Kalau ada sama dengan seperti ini, berarti 80 ke atas yang akan dianggap sesuai.
dengan kelulusan. Nah, jika lebih besar sama dengan 80, maka lulus. Selain itu gagal. Ini rumusnya seperti ini. Ini, nah, seperti ini. Jadi itu pun sama. Yang di bawahnya juga sama dengan if, ada if, bentar, sama dengan if. Ini penulisan besar atau kecilnya tidak jadi masalah karena ini bukan case sensitif. If kurung buka, nah lihat ada kurung buka berarti harus ada kurung tutup. Nah, ini lihat ada logical test. Titik koma, lihat penentuan titik koma atau koma di sini. Ada dilihat di sini. Jadi kalau Indonesia dia akan titik koma, kalau Excelnya Inggris maka dia akan koma. Nah, yang dimaksud dengan logical test itu yang ini, yang jadi bahan patokan kita. Tadi berapa? 80 ke atas ya. Apa yang jadi 80 ke atas adalah nilai. Maka yang dikliknya di logical testnya itu adalah nilai. Nilai itu ada di C7. Tadi apa? 80 ke atas ya. 80 ke atas berarti lebih besar sama dengan 80. Kenapa harus pakai sama dengan? Kata saya tadi bahwa sama dengan itu berarti angka 80-nya juga dianggap bahwa dia kalau memenuhi angka 80 maka dia nanti lulus. Lalu lihat, selanjutnya ada titik koma atau koma. Nah, karena ini Indonesia maka pakai titik koma. Jadi untuk penentuan koma atau titik koma tergantung dari komputer masing-masing ya. Jadi lihat di sininya. Bukan penentuan kita. Kalaupun kita gagal ketika titik koma berarti kita menggunakan koma. Nah, value if true di sini jika nilainya benar. Tadi yang dianggap nilai benar adalah yang lulus. Karena dia teks maka tadi dari awal penulisan formulanya adalah harus menggunakan tanda kutip 2. Nah, tanda kutip. Ditulisnya apa ini? Lulus. Oke. Lalu selanjutnya value if false. Ini yang tadi yang tidak sesuai dengan 80. Jika 79 ke bawah maka dia gagal. Maka di sini ditulis gagal. Tanda kutip lagi 2 karena untuk menentukan bahwa dia adalah teks. Kalau sudah seperti ini tekan enter. Ke bawah lagi maka dia tinggal tarik ke bawah seperti ini. Oke. Sejauh ini paham? Kalau ada yang dipertanyakan atau tidak dipahami bisa kita berdiskusi di Edmodo atau di grup WA kita ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan bertemu dan video pertemuan ke-9 yang membahas tentang nilai absolut dan fungsi dasar sum. Fungsi dasar dari Excel. Maaf. Oke.